Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana metode pengukuran resistansi pentanahan. Nah, konsep pengukuran resistansi pentanahan yaitu dengan menginjeksikan arus ke dalam tanah. Kalau kita lihat di gambar ini merupakan alat ukurnya. Ini sumber arus, kemudian ini bagian untuk mengukur seberapa besar arus yang mengalir, kemudian ini untuk mengukur tegangan yang timbul pada permukaan tanah. Kemudian bagian X ini adalah rod atau batang pentanahan yang akan kita ukur resistansi pentanahannya. Nah, bagian Y ini merupakan elektroda bantu. Dalam hal ini elektroda bantu untuk mengukur tegangan yang timbul di permukaan tanah. Sedangkan bagian Z ini juga merupakan elektroda bantu. Dalam hal ini elektroda bantu arus. Jadi ketika alat ini kita aktifkan, maka alatnya akan menginjeksikan arus melalui elektroda bantu arus atau bagian Z. Kemudian arusnya tadi akan mengalir di dalam tanah menuju batang pentanahan yang akan kita ukur resistansinya. Kemudian balik lagi ke sumber arusnya. Nah, arus yang mengalir di bagian tanah ini itu tentunya akan menimbulkan atau akan menghasilkan tegangan-tegangan tertentu tergantung dari jarak elektroda tegangan terhadap batang pentanahan yang akan kita ukur resistansinya. Jadi dengan mengetahui arus yang diinjeksikan ke dalam tanah, kemudian dengan mengetahui berapa tegangan yang timbul antara elektrode yang akan kita ukur dengan elektrode Y, kita bisa menghitung berapa resistansi dari batang pentanahan ini, yaitu dengan menggunakan hukum Ohm. Jadi resistansinya itu adalah tegangan yang timbul dibagi dengan arus yang diinjeksikan. Sebagai contoh misalnya, jika arus yang diinjeksikan ini sebesar 1 ampere, kemudian tegangan yang timbul di sini sebesar 20 volt, jadi tegangan antara X dan Y ini sebesar 20 volt, berarti resistansi batang pentanahan ini adalah 20/1, yaitu sekitar 20 ohm. Nah, hal yang harus kita perhatikan di sini adalah berapa jarak elektrode bantu tegangan atau elektroda Y ini terhadap batang pentanahan yang akan kita ukur resistansinya. Karena tentunya kalau misalnya Y-nya kita posisikan di sini dibandingkan kalau Y-nya kita posisikan di sini, tentu memberikan tegangan yang berbeda. Karena kalau kita posisikan pada jarak ini, bagian tanah yang terukur itu tentunya lebih banyak. Demikian juga kalau misalnya elektroda Y-nya kita posisikan di sini, itu bagian tanah yang terukur yang mempengaruhi resistansi dari batang pentanahan ini, bagian tanahnya juga relatif lebih sedikit. Tentunya tegangan yang timbul di titik ini itu lebih kecil dibandingkan tegangan yang timbul di bagian ini. Jadi sekarang yang jadi masalah, elektroda Y-nya ini sebaiknya kita posisikan di mana sehingga kita memperoleh resistansi pentanahan yang akurat. Jadi yang menjadi permasalahan di sini di mana posisi elektroda Y-nya ini, sehingga kita bisa menentukan berapa sebenarnya resistansi batang pentanahan yang akan kita ukur ini. Sebagai contoh misalnya tadi kalau kita posisikan di sini ternyata tegangannya 20, berarti R-nya 20 ohm. Kalau kita posisikan di sini, anggaplah tegangannya timbul 15 volt. Berarti R-nya 15/1 atau 15 ohm. Nah, mana yang harus kita jadikan acuan untuk menentukan berapa resistansi pentanahannya? Artinya kita harus betul-betul memperhatikan posisi elektroda Y ini sehingga hasil pengukuran kita itu bisa mewakili resistansi batang pentanahan yang kita ukur.
Oke, sebelum kita sampai dengan penentuan jarak elektrode bantu tegangan, di sini kita lihat dulu berapa sebaiknya jarak elektrode bantu arus terhadap batang pentanahan yang akan kita ukur resistansinya. Nah, di tabel ini diberikan berapa sebaiknya jarak elektrode bantu arus terhadap rod atau batang pentanahan yang akan kita ukur resistansinya. Dan di sini jaraknya dipengaruhi oleh kedalaman atau panjang rodnya. Nah, di tabel ini untuk ukuran rod sebesar 1 inci. Jadi diameter rodnya di sini 1 inci. Nah, untuk kedalaman penanaman 6 feet atau 6 kaki, jarak elektrode bantu arusnya itu sebaiknya tidak kurang dari 72 feet. Untuk 8 feet atau kedalaman atau panjang rod 8 feet, sebaiknya jaraknya atau jarak elektrode bantu arus terhadap rod yang akan kita ukur resistansinya itu tidak kurang dari 80 feet dan seterusnya. Nah, untuk rod dengan diameter setengah inci, jarak pada tabel ini bisa kita kurangi 10%, sedangkan untuk diameter rod 3/8 inci, jarak elektrode bantu arusnya ini bisa kita kurangi 8%. Untuk rod 2 inci, nah ini sebaiknya jarak elektrode bantu arusnya ini kita tambah dengan 10%. Nah, selain menggunakan nilai-nilai yang ada pada tabel ini untuk menentukan jarak elektrode bantu arus, bisa juga dengan menggunakan persamaan ini. Jadi 2 kali jarak Z atau 2 kali jarak dari elektrode bantu arus itu harus lebih besar atau sebaiknya lebih besar dari 10 kali panjang elektrodenya. Sebagai contoh, misalnya kalau rod atau panjang elektrodenya 4 meter, berarti 10 kali 4 sini 40 meter, maka jarak elektrode bantu arusnya sebaiknya tidak kurang dari 20 meter. Jadi kalau misalnya ini panjangnya tadi 4 meter, maka jarak elektrode bantu arus terhadap X ini sebaiknya tidak kurang dari 20 meter. Nah, hal ini sebenarnya bertujuan agar pengukuran yang kita peroleh itu nilainya lebih akurat, karena kalau kita menggunakan panjang atau jarak yang terlalu kecil, hasil pengukuran kita itu bisa dikatakan tidak akurat. Oke, jadi agar hasil pengukuran kita relatif akurat, sebaiknya jarak elektrode bantu arus terhadap rod yang akan kita ukur ini jaraknya memenuhi angka-angka pada tabel tadi. Atau jika seandainya ukuran kabel dari alat ukur kita itu lebih dari angka-angka pada tabel tadi, itu sebaiknya penggunaan kabel dari alat ukurnya kita maksimalkan, dan tentunya hal itu akan semakin baik. Oke, jadi intinya jarak antara Z atau elektrode arus ini terhadap rod yang akan kita ukur sebaiknya ini kita buat jaraknya semaksimal mungkin. Nah, tujuan membuat jarak elektrode bantu arus terhadap rod yang akan kita ukur ini semaksimal mungkin atau sejauh mungkin itu adalah agar bagian tanah yang mempengaruhi elektrode yang akan kita ukur dengan bagian tanah yang mempengaruhi elektrode bantu arus itu tidak saling tumpang tindih. Ingat pembahasan kita tadi di awal bahwa jarak permukaan tanah terhadap rod untuk jarak-jarak yang lebih jauh itu bisa kita abaikan. Artinya bagian tanah yang ada di sini, artinya untuk jarak bagian ini terhadap batang pentanahan ini bagian tanahnya bisa kita asumsikan pengaruhnya terhadap resistansi dari rod ini itu sudah relatif sangat kecil. Demikian juga untuk elektrode bantu arusnya, bagian tanah yang ada di bagian ini,
karena jaraknya sudah relatif jauh terhadap elektroda bantu arusnya, maka bagian tanah yang ada di sini itu kita asumsikan tidak berpengaruh lagi terhadap resistansi dari elektroda bantu arusnya. Nah, di gambar bagian bawah ini di sini diberikan bagaimana perubahan resistansi dari batang pentanahan ini berdasarkan jarak elektroda bantu tegangannya. Sebagai contoh misalnya kalau elektroda bantu tegangannya kita posisikan di sini, kalau Anda perhatikan kalau posisinya di sini, berarti bagian tanah yang mempengaruhi resistansi dari rod ini itu relatif sedikit, hanya dari sini sampai sini. Nah, karena bagian tanah yang mempengaruhinya sedikit, tentu tegangannya juga akan kecil. Jadi pembacaan tegangannya di sini akan relatif kecil. Dengan demikian, pembagian tegangan dengan arus injeksi tadi itu juga akan memberikan nilai resistansi yang relatif kecil. Kalau jaraknya ini kita tingkatkan, misalnya sampai titik ini, tentu tegangan pembacaan tegangannya akan semakin besar, sehingga pembagian tegangan dengan arus akan memberikan resistansi juga yang relatif besar. Nah, pada jarak dari titik ini sampai dengan titik ini, maka bagian tanah yang ada di bagian ini sampai dengan di bagian ini itu bisa kita anggap tidak lagi mempengaruhi resistansi dari rod yang akan kita ukur. Sehingga di sini kalau Anda perhatikan, ini resistansi yang diberikan itu relatif hampir sama. Ya, tentunya hal ini disebabkan karena tegangan yang terbaca di titik ini maupun di titik ini sampai dengan titik ini itu pembacaan tegangannya juga relatif hampir sama, sehingga pembagian tegangan dengan arusnya itu akan memberikan nilai resistansi juga yang relatif hampir sama. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya elektroda Y-nya ini kita geser di posisi ini? Nah, kalau Anda perhatikan di posisi ini, maka pengukuran tegangan antara titik X dan Y itu juga sudah melibatkan bagian tanah yang mempengaruhi elektroda bantu arusnya. Nah, karena di sini bagian tanahnya juga sudah melibatkan bagian tanah yang mempengaruhi elektroda arus, maka pembacaan tegangannya di sini akan semakin naik, sehingga pembagian tegangan dengan arus itu juga akan memberikan resistansi yang juga nilainya relatif naik. Nah, artinya kalau elektroda tegangannya di sini itu sebenarnya resistansi yang terukur pada titik ini itu juga melibatkan resistansi dari elektroda bantu arusnya. Artinya resistansi yang terbaca di bagian ini itu tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita jadikan acuan sebagai resistansi dari batang pentanahan yang akan kita ukur. Apalagi kalau misalnya elektroda tegangannya kita letakkan di sini. Nah, ini resistansinya ini juga sudah melibatkan resistansi dari elektroda arusnya, sementara yang akan kita ukur tadi hanya resistansi dari batang pentanahan yang kita tanam. Oke, jadi untuk batang pentanahan ini itu resistansinya diberikan di bagian ini, atau di bagian yang hasilnya di sini relatif rata atau perubahannya relatif sangat kecil. Jadi inilah resistansi dari pentanahannya. Oke, kalau kita ulangi, kalau misalnya elektroda tegangannya ini kita ubah-ubah posisinya dari jarak ini, kemudian kita ubah ke sini, kemudian kita ubah ke sini, kemudian diubah di sini, kemudian diubah di sini sampai dengan titik ini, maka pembacaan resistansi alat ukurnya kalau kita gambarkan grafiknya itu ditunjukkan pada gambar di bagian bawah ini. Nah, pada jarak yang dekat, karena di sini bagian tanah yang dilibatkan relatif sedikit, maka tegangan yang terbaca tentunya juga akan relatif kecil, sehingga pembagian tegangan dengan arus akan memberikan nilai resistansi yang kecil. Ketika elektroda tegangannya kita tambah jaraknya, maka pembacaan tegangan juga akan relatif besar,
sehingga pembagian tegangan dengan arus akan memberikan nilai resistansi juga yang semakin besar. Nah, pada titik ini sampai dengan titik ini, karena bagian ini jaraknya sudah relatif jauh dari batang pentanahan yang akan kita ukur, maka pengaruh bagian ini terhadap resistansi dari batang pentanahan ini itu pengaruhnya relatif sudah sangat kecil, sehingga pembacaan tegangannya untuk bagian ini juga relatif hampir sama. Dan kalau kita bagi tegangan yang terbaca dengan arus injeksi, tentunya diberikan nilai resistansi juga yang relatif hampir sama. Kemudian kalau elektroda tegangan ini kita geser sehingga melingkupi bagian tanah yang mempengaruhi resistansi dari elektroda arusnya, maka nilai tegangan yang terbaca untuk pada daerah ini itu sebenarnya pembacaan tegangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh resistansi dari batang pentana yang akan kita ukur, tetapi juga sudah dipengaruhi oleh resistansi dari elektroda bantu arusnya. Sehingga di bagian ini pembacaan tegangannya akan meningkat. Nah, kalau kita bagi pembacaan tegangan tersebut dengan arus injeksi, akan diberikan nilai resistansi yang juga akan semakin besar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pembacaan tegangan yang tepat untuk menentukan resistansi dari rod ini itu ada pada daerah ini, dan resistansinya diberikan oleh pada bagian ini. Dan tentunya resistansi yang terbaca di titik ini dengan di titik ini dan di titik ini itu relatif hampir sama. Nah, dalam pengukuran resistansi pentanahan ada kalanya kita tidak bisa memaksimalkan jarak elektroda bantu arus terhadap rod yang akan kita ukur resistansinya. Salah satunya mungkin karena rod yang akan kita ukur itu terletak pada daerah yang memiliki banyak bangunan, sehingga jaraknya ini tidak bisa kita maksimalkan. Nah, untuk kasus tersebut karena X dan Z-nya ini jaraknya sudah relatif dekat, maka ada bagian tanah yang mempengaruhi elektrode yang akan kita ukur dengan bagian tanah dari elektroda arus yang tumpang tindih. Nah, hal ini akan menyebabkan tegangan pada titik ini dibandingkan dengan tegangan pada titik ini maupun dengan titik ini, itu tegangannya perbedaannya sudah relatif agak besar. Nah, kalau tegangan tadi kita bagikan dengan injeksi arus, maka perbedaan resistansinya di sini juga sudah relatif cukup besar. Beda halnya dengan kasus kita tadi, kalau X dan Z-nya jaraknya kita buat cukup jauh, maka kita bisa memperoleh pembacaan resistansi yang hampir sama. Dan pembacaan resistansi yang nilainya hampir sama tersebut bisa kita nyatakan atau bisa kita jadikan acuan sebagai resistansi dari batang pentanahan yang kita ukur. Nah, sedangkan untuk kasus ini tentunya akan timbul pertanyaan, bagian manakah sebenarnya yang merupakan resistansi dari batang pentanahan yang kita ukur? Apakah bagian ini, apakah bagian ini, atau bagian ini? Atau dengan kata lain, di mana posisi elektroda bantu tegangan atau dalam hal ini elektroda Y agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat untuk mewakili resistansi dari batang pentanahan yang kita ukur ini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, di sini kita gambarkan resistansi apa saja yang mempengaruhi hasil pengukuran kita.
Kita lihat dulu yang pertama R1 ini maksudnya adalah bagian tanah yang mempengaruhi dari rod yang akan kita ukur resistansinya. Kalau kita lihat itu berarti bagian tanah dari titik ini sampai dengan titik ini. Kemudian R12 ini maksudnya resistansi di mana bagian tanahnya dipengaruhi oleh bagian tanah yang tumpang tindih antara rod yang akan kita ukur dengan rod bantu arusnya, yaitu ada pada bagian ini. Demikian juga R2. R2 ini berarti resistansi yang dipengaruhi oleh bagian tanah untuk elektroda bantu arusnya, berarti dari titik sini sampai dengan titik sini. Kemudian R12 itu sama maksudnya bagian tanah yang saling tumpang tindih, yaitu di bagian ini. Nah, dari kedua persamaan ini, kalau kita tuliskan resistansi antara titik 1 dengan titik 2, itu R12, itu adalah resistansi sendiri dari elektroda yang akan kita ukur, ditambah dengan resistansi sendiri dari elektroda arus, dikurangi dengan 2 kali resistansi tumpang tindih antara elektroda yang akan kita ukur dengan elektroda arusnya. Nah, kemudian pada persamaan ini, resistansi dari batang pentanahan yang akan kita ukur itu diberikan oleh R1. Nah, dari persamaan-persamaan ini dan persamaan-persamaan lainnya, kalau kita analisis secara aljabar, kita bisa menentukan berapa sebaiknya jarak elektroda tegangan ini terhadap elektroda yang akan kita ukur resistansinya agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat. Nah, untuk proses analisis persamaannya silakan Anda baca pada bagian lampiran. Nah, hasil analisisnya diperoleh bahwa elektroda tegangan itu harus diletakkan pada posisi atau pada jarak 62% terhadap elektroda yang akan kita ukur resistansinya. Jadi kalau misalnya elektroda arus dan rod yang akan kita ukur ini jaraknya 100 meter, maka elektroda Y ini harus kita posisikan pada jarak 62 meter dari elektroda yang akan kita ukur resistansinya. Oke, jadi kalau kita simpulkan agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat, sebaiknya elektroda bantu tegangan ini diletakkan pada jarak 62% dari jarak elektroda yang akan kita ukur terhadap elektroda bantu arus. Oke, jadi ini peralatan yang kita gunakan. Yang pertama alat ukurnya. Kemudian ini merupakan rod bantu tegangan dan arus, tetapi karena di sini banyak conblok, untuk rod bantu tegangannya kita menggunakan obeng. Kemudian ini kontak cleaner untuk membersihkan bagian-bagian yang mungkin berkarat dari rod pentanahannya. Oke, untuk hari ini kita akan mengukur resistansi pentanahan dari pentanahan petir di gedung teknik elektro. Posisi rodnya atau posisi groundingnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk rod bantu arusnya kita letakkan di ujung sana, yaitu pada jarak 16 meter. Jadi ini merupakan rod bantu arus. Kemudian di sini sudah kita koneksikan dengan kabel untuk rod arusnya.
Nah, di sini resistansinya kita akan ukur pada setiap jarak 1 meter dari pentanahan petirnya. Kita periksa dulu alat ukur kita. Oke, jadi seandainya kita lupa bagaimana koneksinya, kita bisa melihatnya pada bagian helpnya. Nah, di sini terlihat bahwa kabel hitam itu terhubung ke rod arus, kemudian kabel hijau terhubung ke rod bantu tegangan, dan kabel biru itu terhubung ke rod yang akan kita ukur resistansi pentanahannya. Dalam hal ini kita akan mengukur resistansi pentanahan petir yang ada di gedung kita. Oke, kita mulai dengan jarak 1 meter. Jadi rod bantu tegangannya ini kita posisikan pada jarak 1 meter dari pentanahan petirnya. Padel, itulah benar kan? Coba ukur Padel. Tekan tes Padel. Tekan tes, nanti coba. Nah, pada jarak 1 meter diperoleh hasil 14,96. Kemudian kita geser posisi dari rod bantu tegangannya pada jarak 2 meter. Jadi ini sekarang pada jarak 2 meter dari pentanahan petirnya. Oke, kita ukur resistansinya. Diperoleh hasil 14,92. Kita geser lagi untuk jarak 3 meter. Oke, kita ukur. Diperoleh hasil 15,44 ohm. Kemudian untuk jarak berapa sekarang? 5 meter? 4 meter? Oke, untuk jarak 4 meter, kita geser posisinya untuk jarak 4 meter. Untuk jarak 4 meter diperoleh hasil 15,91 ohm. Kemudian untuk jarak 6 meter, maaf, untuk jarak 5 meter, diperoleh hasil 16,33 ohm. Kemudian pada jarak 6 meter, pada jarak 6 meter 16,62 ohm. Kemudian pada jarak 7 meter, ini pada jarak 7 meter dari pentanahan petirnya, diperoleh hasil 17,04 ohm. Ganti. Kemudian pada jarak berapa ini? 8 meter. Pada jarak 8 meter diperoleh hasil 17,34 ohm. Kemudian jarak 9 meter pakai palu, ada palu di sana. Tuh di sana itu.
Oke, ini jarak berapa meter tadi? Oke, untuk jarak 9 meter, 17,74 ohm. Kemudian kita geser lagi untuk jarak 10 meter dari pentanahan petirnya. Ini jarak 10 meter. Oke, pada jarak 10 meter resistansinya 18,23 ohm. Kemudian kita geser lagi untuk jarak 11 meter. Ini jarak untuk jarak 11 meter. (18,7 ohm). Kita geser lagi. Ini jarak berapa sekarang? Untuk jarak 12 meter. 18,92 ohm. Kita geser lagi untuk jarak 13 meter. Ini jarak 13 meter. 19,41 ohm. Kemudian jarak 14 meter. Oke, pada jarak 14 meter diperoleh hasil 21,3 ohm. Oke, terakhir pada jarak 15 meter. Oke, jadi untuk yang terakhir ini jarak elektroda tegangan terhadap pentanan petirnya itu berapa tadi? 15 meter. Kita lihat hasilnya. Diperoleh hasil 36,7 ohm. Oke, silakan dicabut. (16) enggak usah. Nah, dari hasil pengukuran kita tadi, silakan Anda analisis untuk mendapatkan berapa sebenarnya nilai resistansi pentanahan dari grounding untuk petir kita ini. Oke, kalau hasil pengukuran kita tadi kita tuangkan dalam bentuk tabel, itu diberikan oleh tabel ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan resistansi dari setiap pengukuran. Untuk jarak 7 meter ke 8 meter di sini terjadi perubahan sebesar 1,76. Kemudian 8 ke 9 meter terjadi perubahan sebesar 2,31. Jarak 9 meter ke 10 meter terjadi perubahan sebesar 2,76. Kemudian untuk jarak elektroda bantu pada posisi 62%, itu berarti 62% kali dengan 16 meter, itu pada jarak sekitar 9,9 meter. Nah, kalau hasil pengukurannya ini kita gambarkan, itu ditunjukkan pada grafik ini. Jadi ini merupakan jaraknya dan ini resistansi hasil pengukurannya.
Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa resistansi pentanahannya itu nilainya sekitar 17 ohm. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti, mungkin pengukuran ini sebaiknya kita ulangi karena pada pengukuran pertama tadi koneksi antara kabel terhadap rodnya itu tidak terlalu kita perhatikan. Bisa jadi tadi koneksinya mungkin kurang baik. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai pentanahan peralatan. Jika kita review sedikit hal-hal yang kita bahas tadi, yang pertama, pentanahan peralatan itu tujuannya untuk menyediakan jalur bagi arus gangguan sehingga alat proteksi dapat bekerja untuk memutuskan arus gangguan tersebut. Nah, agar alat proteksi tersebut dapat bekerja, tentunya arus yang mengalir juga harus cukup, dan arus tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sistem pentanahan yang kita gunakan. Kemudian selain itu, sistem pentanahan juga bertujuan untuk membatasi tegangan sentuh. Selain itu, sistem pentanahan juga bertujuan untuk membatasi tegangan sentuh sehingga instalasi kita relatif aman bagi manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan pentanahan itu untuk mengatasi masalah electromagnetic compatibility, tapi hal ini tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sistem pentanahan sendiri itu ada sistem TT, sistem TNS, sistem TNCS, sistem TNC, dan sistem IT. Nah, sistem mana yang akan kita pakai itu dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan. Nah, khusus untuk sistem TT, resistansi pentanahannya dipengaruhi oleh yang pertama jenis tanah, kemudian dimensi atau konfigurasi rod yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah membahas bagaimana pengukuran resistansi pentanahan. Nah, dalam pengukuran resistansi pentanahan ini sebaiknya kita maksimalkan jarak elektroda arus terhadap rod yang akan kita ukur. Dan nilai resistansi yang akurat itu diperoleh jika jarak elektroda bantu tegangan terhadap rod itu sebesar 62% dari jarak elektroda bantu arus terhadap rod. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga telah mendemonstrasikan pengukuran pentanahan dan kita memperoleh resistansi pentanahan itu kurang lebih 17 ohm. Dan ingat, kondisi resistansi pentanahan tersebut bisa saja mengalami perubahan akibat kondisi cuaca. Oke, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya.